Hai, halo YouTubers. Kita berjumpa kembali tentunya di Ngahils Channel. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The White Snake Love Affair. Di dalam film ini menceritakan tentang kisah cinta siluman ular putih yang menyukai seorang pemuda lugu tampan yang berprofesi sebagai seorang dokter. Lalu bagaimanakah awal cerita mereka berdua sampai mereka bisa menjalin asmara? Simak alur ceritanya sampai habis ya sob. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita putar dulu intronya. Sebagai pembuka di awal film ini, kita disuguhkan dengan pertarungan sengit antara siluman kelabang dan para pendekar sakti. Akan tetapi, para pendekar tersebut tak mampu untuk menaklukkan siluman kelabang tersebut. Pada akhirnya, datanglah seorang pendekar sakti yang kerjaannya memang sebagai pemburu siluman, yang dikenal sebagai Guru Meng Hai. Dan ia pun berhasil menangkap siluman kelabang tersebut. Kemudian kita masuk ke inti ceritanya ya sob. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Shishin sedang menaiki sebuah tebing bukit untuk mencari tumbuhan herbal untuk dijadikan obat ramuannya. Saat Shishin sedang mencabut tumbuhan herbal tersebut, tiba-tiba ia pun terjatuh ke sebuah sungai. Saat ia hendak ingin naik ke daratan, ia pun dikejutkan dengan sosok ular putih di hadapannya. Akan tetapi, Shishin malah mengambil ular itu dengan penuh kasih sayang bercampur rasa takut. Kemudian ular itu pun ia masukkan ke bajunya dengan maksud agar si ular tidak merasa kedinginan. Aduh, ada-ada saja nih sob. Tapi ular itu seperti menggigitnya. Dengan refleks, ia pun melempar ular putih tersebut. Tiba-tiba saja ada sosok wanita. Rupanya wanita tersebut adalah siluman ular hijau, adik dari siluman ular putih. Siluman ini mengira kalau Shishin adalah si pemburu siluman ular. Dengan cepat, siluman hijau pun menyerang Shishin. Akan tetapi serangannya dipatahkan oleh siluman ular putih. Si ular putih ini menjelaskan kepada adiknya kalau Shishin adalah manusia yang baik. Sementara itu, Shishin pun pingsan. Setelah Shishin sadar dari pingsannya, Shishin pun memberikan ucapan terima kasih kepada si siluman ular putih nih sob. Karena ia merasa bahwa si siluman ular putihlah yang telah menyelamatkan nyawanya. Pada waktu itu juga, Shishin tidak mengetahui nih kalau wanita cantik ini adalah siluman. Akhirnya Shishin pun berkenalan sambil menanyakan nama si siluman ular putih tersebut. Nama si ular putih itu adalah Nona Bai. Disinilah awal pertemuan mereka berdua. Singkat cerita, di sebuah perkotaan di mana Shishin tinggal, warga dikejutkan dengan adanya korban nyawa pembunuhan yang dilakukan oleh siluman. Setiap korban tersebut jantungnya selalu hilang. Salah satu warga pun angkat bicara bahwa dalang dari kejadian itu adalah ulah dari siluman ular. Akhirnya pemerintah setempat pun mengumumkan barang siapa yang bisa menangkap siluman ular akan diberikan hadiah sebesar 10.000 tahil perak serta dibebaskan pajak selama 1 tahun. Saat itu juga si ular putih pun berada di tempat kejadian, ia hanya bisa melihat sambil mendengarkan. Lanjut. Saat Shishin berjalan di tengah ramainya warga, Shishin pun bertemu dengan Nona Bai. Shishin pun seperti bahagia sekali sambil menatap terus ke wajah Nona Bai. Nona Bai rupanya memang sebelumnya sedang mencari Shishin untuk mengembalikan payung Shishin yang tertinggal tempo hari yang lalu. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan, akhirnya cuaca pun hujan. Shishin pun dengan cepat membuka payungnya yang sebelumnya memang payung itu sudah rusak dan tak bisa dibuka. Shishin pun mengajak dan berteduh di tempat ia bekerja sebagai dokter. Saat sampai di tempat, sahabat dari Shishin yang bernama Gao meminta tolong untuk segera mengobati penyakit ayahnya tersebut. Karena Shishin di antara teman pekerja yang lainnya, ia dikenal dengan dokter terbaik. Jadi setiap ada orang yang sakit parah, Shishinlah yang kerap kali menangani setiap pasien. Saat Shishin sedang mengobati, Shishin pun merasa ia tidak bisa untuk menyembuhkan orang tersebut. Akan tetapi, Nona Bai pun memberitahukan caranya dengan bisikan hati. Akhirnya orang tersebut dengan segera bisa disembuhkan setelah si Nona Bai diam-diam mengeluarkan kesaktiannya dari tangannya. Kemudian teman-teman dari Shishin pun memuji Shishin dengan sebutan si penyembuh ajaib. Sebagai ucapan terima kasih, Gao pun mengundang Shishin dan Nona Bai untuk menghadiri penjamuan di rumahnya di malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba.
Shishen dan Nona Bai pun datang dalam memenuhi undangan dari keluarga Gao. Nona Bai pun dikenalkan disambut dengan guru Gao yang dikenal sebagai si pendekar sakti pemburu siluman yang pernah menaklukkan siluman kelabang. Dia adalah Guru Meng Hai, yang membuat Nona Bai merasa takut dan was-was. Kemudian mereka berdua pun disuruh duduk di depan hidangan yang sudah disiapkan. Mereka pun disuguhkan menu pembuka berupa minuman anggur. Shishen pun dengan senang hati untuk meminumnya, sementara Nona Bai seperti gelisah dan tak tertarik dengan minuman tersebut. Tetapi Guru Meng Hai memaksa Nona Bai untuk meminumnya. Akhirnya Nona Bai pun meneguk segelas minuman tersebut. Setelah itu, Guru Meng Hai pun sepertinya mencurigai Nisop bahwa Nona Bai adalah siluman ular. Akhirnya, Guru Meng Hai menantang Nona Bai untuk meminum anggur Rilgar. Yang diketahui bahwa anggur Rilgar ini bisa membongkar penyamaran setiap siluman menjadi wujud aslinya. Dengan rasa khawatir, Nona Bai pun terpaksa menuruti permintaan dari Guru Meng Hai. Saat Nona Bai hendak meminumnya, tiba-tiba saja adik dari siluman ular putih datang sambil menepis gelas minuman yang dipegang kakaknya itu. Akhirnya, acara penjamuan pun berujung ricuh. Guru Meng Hai pun mengejar si ular hijau, sementara Nona Bai pergi menemui siluman jahat. Rupanya siluman jahat ini yang selama ini membunuh warga. Siluman jahat ini menyamar menjadi manusia, lalu menghasut warga bahwa pelaku pembunuhan dilakukan oleh siluman ular. Akan tetapi pada saat itu Guru Meng Hai dan Shishen mendengarkan percakapan mereka. Guru Meng Hai pun akhirnya tahu bahwa pelaku pembunuhan bukanlah perbuatan dari siluman ular. Saat Nona Bai ingin memulai pertempuran, Shishen pun menghampiri Nona Bai. Kemudian siluman jahat pun menghilang alias kabur. Singkat cerita, saat Shishen dan Nona Bai sedang jalan-jalan, tiba-tiba datanglah sekelompok si siluman jahat. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Tapi sayang saat pertempuran berjalan, Nona Bai pun terkena tusukan pedang berkali-kali. Namun Nona Bai pun selamat setelah menolong Shishen yang terjatuh ke jurang dan mereka berdua berhasil menyelamatkan diri. Saat itu Shishen tersadar dari pingsannya. Ia melihat sosok Nona Bai yang sesungguhnya. Shishen pun akhirnya benar-benar yakin kalau Nona Bai adalah sosok siluman ular. Akan tetapi dengan penampakan itu, Shishen sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta yang ia miliki. Sosok ular itu pun berubah menjadi Nona Bai kembali yang sedang terluka parah. Saat Shishen menemani Nona Bai yang sedang tak berdaya, tiba-tiba ada segerombolan orang yang mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya Shishen pun dengan cepat menggendong Nona Bai dan bergegas berlari untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Sesampai mereka ke tepian sungai, ia pun menumpangi perahu seseorang yang misterius untuk menyeberangi sungai. Saat di tengah perjalanan, siluman ular hijau pun datang dan tiba-tiba menyerang Shishen. Akan tetapi Nona Bai pun menahan serangan adiknya itu. Di saat itu juga, Guru Meng Hai pun datang. Ia meminta Shishen dan Nona Bai untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Karena hubungan antara siluman dan manusia itu melanggar hukum yang dosanya tak bisa diampuni. Akan tetapi Shishen pun bersikeras untuk tetap mempertahankan cintanya. Kemudian adik dari Nona Bai pun tiba-tiba menyerang Guru Meng Hai. Nona Bai pun ikut berkelahi membantu adiknya itu. Karena kesaktian Guru Meng Hai ini tinggi, Nona Bai dan adiknya itu tak mampu untuk melawannya. Mereka pun kalah tak berdaya. Kemudian Shishen pun akhirnya memohon kepada Guru Meng Hai dan ia pun bersedia untuk meninggalkan kekasihnya itu dengan rasa terpaksa dan penuh kesedihan. Namun Shishen meminta kepada Guru Meng Hai untuk membebaskan kedua siluman ular tersebut. Akhirnya Shishen pun pergi meninggalkan kekasihnya itu bersama Guru Meng Hai. Sementara Nona Bai menangis karena orang yang ia cintai telah pergi meninggalkannya. Setelah itu Shishen pun menjalani hari-harinya tanpa Nona Bai. Shishen pun bergabung bersama murid dari Guru Meng Hai yang bernama Gao. Setelah Shishen diangkat menjadi murid Guru Meng Hai sebagai penangkap siluman. Namun Gao seperti tidak senang jika Shishen menjadi murid dari Guru Meng Hai karena ia mungkin takut tersaingi. Gao pun dengan sombongnya meminta kepada Shishen untuk memanggilnya dengan kata kakak senior. Dengan rendah hati, Shishen pun memberi hormat kepada Gao. Sementara itu di tempat lain, di istana si siluman jahat, si Raja Iblis rupanya sedang mencari si siluman ular untuk mengambil buah ruh yang ada pada Nona Bai. Raja Iblis pun memerintahkan kepada anak buahnya yaitu si siluman jahat untuk mencari sarang dari si siluman ular.
Singkat cerita, saat Shishin, Gao, dan teman-temannya sedang berada di tempat ia bekerja, tiba-tiba saja si siluman jahat ini mendatangi mereka dengan tujuan mencari si siluman ular. Si siluman jahat itu pun menyerang Shishin dan teman-temannya. Satu persatu mereka dibunuh. Saat situasi genting, Gao pun menyuruh Shishin untuk pergi menyelamatkan diri dan menemui Nona Bai kekasihnya itu. Tapi Shishin menolaknya. Mengingat teman-temannya tewas, Shishin pun tidak ingin meninggalkannya. Kemudian Shishin malah menyuruh Gao untuk menemui Nona Bai untuk memberikan payungnya sebagai bentuk kalau Shishin masih mengingat dan merindukan Nona Bai. Akhirnya Shishin pun memberitahukan tempat di mana Nona Bai tinggal. Gao pun dengan cepat pergi sementara Shishin pingsan setelah mendapatkan serangan dari si siluman jahat. Si siluman jahat itu lantas pergi meninggalkan Shishin. Lalu datang si pendekar kesiangan Nisop untuk menyadarkan Shishin. Saat Shishin sadar, Shishin menanyakan Gao, apakah Gao selamat? Tapi si pendekar kesiangan ini memberitahu bahwa Gao baru saja pergi bersama rombongan si siluman jahat. Shishin pun terkejut. Ternyata kejadian ini memang sudah direncanakan Gao. Gao telah membohongi Shishin. Gao telah bersekongkol dengan siluman jahat tersebut untuk menangkap siluman ular. Sebab Gao dendam kepada siluman ular yang ia tahu siluman ularlah yang selama ini membunuh warga. Akhirnya Gao beserta pasukan siluman jahat itu mendatangi ke kediaman si siluman ular. Pertempuran pun terjadi antara adik dari Nona Bai dan pasukan si siluman jahat. Sementara Gao memanggil Nona Bai sambil mengacungkan payung Shishin yang dipegangnya. Nona Bai pun tentu dengan cepat menghampiri Gao dan mengambil payung tersebut. Tapi tiba-tiba Gao menancapkan pisaunya ke perut Nona Bai. Si ular hijau pun langsung menolong kakaknya dan menghajar Gao. Sementara Nona Bai sedang tidak berdaya akibat tusukan tersebut, akhirnya Shishin pun datang dengan penuh penyesalan karena telah mempercayai Gao yang sudah membohonginya. Pertempuran pun terus berjalan. Shishin terus berusaha melindungi Nona Bai yang sedang terluka. Akan tetapi Shishin pun terkena tusukan tombak dari si siluman jahat. Kemudian Nona Bai mentransfer bola ruh ke mulut Shishin karena Nona Bai tahu kalau si Raja Iblis telah datang. Shishin pun dilempar untuk meninggalkan tempat tersebut. Nona Bai dan adiknya pun ditangkap oleh si Raja Iblis. Kemudian mereka dibawa ke tempat istana mereka. Saat mereka berdua dibelenggu, si Raja Iblis pun menghampiri mereka. Kemudian adik dari Nona Bai itu pun memberikan penawaran kepada si Raja Iblis. Ia akan mencari bola ruh tersebut dan memberikannya kepada si Raja Iblis, asalkan ia dan kakaknya dapat dibebaskan. Demi meyakinkan si Raja Iblis, akhirnya si ular hijau pun ini menyerahkan jantungnya sebagai jaminan. Akhirnya siluman hijau pun dibebaskan. Ya, inilah siasat siluman ular hijau agar ia bisa menolong kakaknya. Tidak lama ia pergi, siluman ular hijau pun kembali sambil membawa tombak sakti yang ia beli dengan menukar tubuhnya kepada 5 arwah gentayangan untuk diberikan kepada kakaknya. Namun kakaknya menolak. Kemudian kakaknya menyuruh adiknya yang membawa tombak itu sebagai pelindung untuk pergi dari tempat itu, lalu menemui Shishin. Saat Shishin sedang mengingat kenangan indah bersama Nona Bai, akhirnya siluman ular hijau pun datang menemui Shishin. Kemudian Shishin pun menanyakan kabar kakaknya. Lalu si ular hijau pun memberitahukan kalau kakaknya dalam keadaan sekarat yang sedang ditahan oleh si Raja Iblis, sambil menyampaikan pesan kakaknya untuk memberikan tombak sakti itu kepada Shishin sebagai pelindung dari si Raja Iblis yang sedang mengincar bola ruh yang ada pada diri Shishin. Namun Shishin menolaknya. Ia merasa putus asa. Ia lebih memilih mati bersama orang yang ia cintainya. Tapi si ular hijau terus memberikan semangat dengan melihatkan pengorbanannya yang sudah menggadaikan jantungnya demi kakaknya dan Shishin. Akhirnya Shishin meminta untuk pergi menemui kakaknya. Shishin siap mati untuk melawan si Raja Iblis demi membebaskan kekasihnya itu. Dan akhirnya mereka pun berdua pergi. Setiba di tempat mereka dihadang pasukan Gao. Akan tetapi Guru Menghai pun dengan cepat datang. Kemudian menegaskan kepada Gao bahwa yang selama ini bersama Gao adalah siluman. Gao hanya diperalat oleh si Raja Iblis. Kemudian Guru Menghai menyuruh Shishin dan siluman ular hijau untuk cepat membunuh si Raja Iblis dan menyelamatkan Nona Bai. Akhirnya mereka pun berdua langsung berhadapan dengan si Raja Iblis. Tidak lama kemudian siluman ular hijau pun bertempur dengan si Raja Iblis dibantu dengan Guru Menghai. Sementara Shishin menolong Nona Bai yang sudah sekarat. Shishin pun mengembalikan bola ruh ke dalam diri Nona Bai. Nona Bai pun terbangun sedangkan Shishin
tewas karena jantungnya sudah diberikan kepada kekasihnya itu. Sementara siluman ular hijau dan guru Meng Hai pun terus bertempur, namun mereka pun hampir kalah. Akhirnya Nona Bai pun marah. Nona Bai pun berubah ke wujud aslinya, kemudian langsung menyerang si Raja Iblis. Sementara guru Meng Hai pun segera menolong Sheshen dengan ilmu yang dia miliki. Sheshen pun akhirnya berhasil dihidupkan kembali nih. Nona Bai pun terus bertempur, namun bola roh pun berhasil diambil oleh si Raja Iblis. Saat si Raja Iblis berhasil menelan bola roh, akhirnya Sheshen pun berhasil menancapkan tombak sakti ke tubuh si Raja Iblis. Tapi sayang, si Raja Iblis juga berhasil membunuh Sheshen dengan menusuk tubuh Sheshen dengan tangannya. Mereka berdua pun tewas. Dan pertarungan pun selesai. Setelah beberapa hari kemudian, Nona Bai pun menghampiri makam dari Sheshen. Ia pun begitu meratapi kesedihan karena kekasihnya yang telah tiada. Dan akhirnya film pun selesai.